Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan belajar mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi, Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur minad dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 16. Ada 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Kitab yang pertama yaitu Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi yang diwahyukan kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalil tentang kitab Taurat terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berbunyi, Walaqad atayna Musal kitaba la'allahum yahtadun, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa kitab Taurat agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat: yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mengambil hak orang lain. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mencuri. Kitab Allah yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Dalil tentang kitab Zabur terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi,
Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Zabur, yaitu yang pertama mengajarkan tentang ibadah, yang kedua berisi sajak keagamaan, ketiga ratapan doa individu, keempat ratapan doa jamaah, kelima nyanyian untuk raja, yang keenam nyanyian kebaktian untuk Tuhan, yang ketujuh nyanyian syukur, delapan berupa syair yang diubah menjadi nyanyian gereja, dan yang sembilan doa-doa. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Dalil tentang kitab Injil terdapat dalam Quran Surat Maryam ayat 30 yang berbunyi, Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Adapun pokok-pokok ajaran kitab Injil yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dalil tentang Al-Quran terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3 yang berbunyi, Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil, yang artinya dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Isi kandungan Al-Quran yaitu tauhid, akhlak atau budi pekerti, ibadah, muamalah, dan tarikh atau sejarah. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya yang ada sekarang sudah tidak murni lagi. Dalilnya yaitu Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Perbedaan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ditulis sejak masa turunnya dan dihafal oleh ratusan, ribuan, bahkan jutaan umat Islam, baik itu di masa Rasulullah SAW, sahabat, tabi'in, maupun umat Islam masa kini, sehingga keaslian dan redaksinya terjamin dan disepakati keabsahannya oleh semua umat Islam dan bahkan di kalangan orientalis.
Perbedaan kitab dengan suhuf. Kitab, isi kitab lebih lengkap. Bentuk dari kitab sudah dibukukan. Kitab biasanya berlaku lebih lama. Sedangkan suhuf, ada sebagian hukum yang tidak tercantum. Masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah dan sifatnya sementara. Adapun hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Manusia menjadi tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah, serta selalu bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.